Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba ingin menjelaskan mengenai penyelenggaraan diklat dan ini masih menjadi sesi lanjutan ya dari pekan kemarin ya. Terakhir itu kita sampai di aplikasi SIM diklat yang saling terintegrasi dengan sistem LMS dan juga manfaat ya dari penggunaan SIM diklat secara langsung, terutama aplikasi yang terhubung seperti Muslim Bankom sebagai perencanaan dan juga Simdiklat sebagai pengelolaan dan berbagai LMS yang saling tergabung dan juga nantinya kita coba akan menjelaskan atau memperlihatkan kepada teman-teman mengenai sistem monitoring dari Diklat ya, yaitu pintar ya, fitur andalan ya, karena kita bisa melihat data yang saling terrekap ya, bisa mengambil beberapa data yang kita butuhkan. Oke, langsung saja di sesi kali ini penyelenggaraan Diklat ya dalam pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Kita coba eh, ingin mengenal lebih dalam mengenai Diklat itu sendiri. Oke, selanjutnya ya berawal dari pertanyaan, kenapa instansi wajib menyelenggarakan Diklat? Nah, kita sebelum beralih ya ke penyelenggaraan Diklatnya, kita perlu memahami dulu ya arti dari Diklat dan beberapa mungkin nanti kita jelaskan mengenai dasar-dasar ya dari diklat gitu. Nah, pertama dari diklat itu sendiri, itu diklat kepanjangannya itu pendidikan dan pelatihan ya, atau biasa disebut atau disingkat ya di beberapa instansi memang mungkin berbeda ya. Adalah proses secara sistematis dan terencana dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku ASN agar mampu melaksanakan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan akuntabel. Jadi secara konsep dari pendidikan dan pelatihan ini ya, itu sama-sama mendorong ya atau melaksanakan kewajiban ya sebagai instansi ataupun di sini konteksnya ASN ya untuk melaksanakan eh, hak dan kewajibannya gitu. Salah satunya ya tadi mengikuti ataupun melaksanakan dari diklat setiap instansi. Nah, selanjutnya nih, tujuan dari penyelenggaraan diklat. Yang pertama, meningkatkan kompetensi ASN. Nah, seperti sesi-sesi sebelumnya ya, mengenai kompetensi ASN ya. Ya, bisa dibilang pengembangan kompetensi yang hampir semua instansi itu melaksanakan yaitu diklat ya. Bentuknya pelatihan ataupun pendidikan. Jadi itu sudah menjadi suatu yang mutlak ya, harus dijalankan setiap instansi. Nah, yang kedua nih, membangun kapasitas individu agar mampu menjawab apa yang menjadi tuntutan tugas dan perubahan lingkungan kerja. Ya, baik lagi, karena sifatnya ini cukup terikat ya dari diklat ini dan wajib untuk diikuti gitu. Nah, yang ketiga, menyesuaikan kompetensi dengan jabatan. Nah, diklat ini menjadi suatu dasar juga nih untuk eh, menjadi acuan ASN untuk menduduki atau masuk ke dalam suatu jabatan karena disesuaikan itu atau di mapping itu dari bagaimana ASN mengikuti penyelenggaraan diklat. Nah, yang nomor empat nih, menjamin ASN memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan jabatan yang didudukinya. Ya, jadi menjadi suatu alasan ya, tersendiri ya. Jadi dengan penyelenggaraan diklat ini diharapkan instansi itu tidak tidak mendapatkan atau eh, kekosongan ya, masuk di kekosongan di jabatan. Nah, yang nomor enam, mendorong pembentukan pemimpin
dari manajer publik yang inovatif, adaptif, dan berintegritas. Jadi lebih ke arah karakter pribadi ya dari ASN. Nah, nomor 7, mendukung kinerja instansi. Nah, ya, baik lagi, diklat ini menjadi program yang harus dijalankan oleh setiap instansi dan beberapa penyelenggaraan diklat ini sudah diatur ya dalam keputusan gubernurnya per instansi ataupun sesuai dengan wilayah masing-masing. Nah, nomor 8, menjadikan ASN sebagai aset produktif yang berkontribusi nyata pada pencapaian target instansi. Ya, baik lagi karena secara diklat ya, itu sifat dari manfaat itu menyeluruh ya. Gak hanya buat ASN, di sini lebih ditujukan kepada instansinya gitu. Oke, selanjutnya ya, manfaat diklat bagi instansi. Nah, ini saya coba menspesifikan ya mengenai manfaat dari diklat itu. Yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi ya, karena setiap instansi itu punya visi misi yang harus dijalankan dan juga tujuan dari organisasi itu tercapai. Tujuannya itu tercapai. Nah, nomor 2 nih, ASN yang terlatih dapat menjalankan tugas dengan lebih efisien dan berkualitas. Jadi diharapkan ya ASN bisa melaksanakan kewajibannya, tugas dan kewajibannya gitu dengan sesuai dengan kemampuannya itu, lebih capable gitu. Nah, nomor 3, membangun sumber daya manusia yang unggul, ya sama tadi ya. Yang keempat, memberikan landasan kuat bagi pengembangan SDM jangka panjang, karena hitungannya diklat ini sebagai aset-aset ya ASN eh, untuk waktu yang sangat lama atau panjang. Nomor 5, mendukung reformasi birokrasi, ya, karena salah satunya ya ini dengan adanya digitalisasi di beberapa sistem, yaitu menjadi suatu perubahan ya, yang tadinya dilakukan secara manual, sekarang bisa dilakukan secara digital atau melalui sistem. Nah, nomor 6, ASN yang kompeten lebih responsif terhadap inovasi dan pelayanan publik. Ya, lebih peka gitu mengenai kewajiban, tugas dan kewajibannya gitu, termasuk mengayomi masyarakat. Nah, nomor 7, menjadikan dasar promosi dan mutasi jabatan. Karena dengan adanya ASN mengikuti penyelenggaraan diklat, itu menjadi suatu dasar ya untuk mereka bisa mutasi jabatan ataupun naik ya dari jabatan yang satu di jabatan yang lainnya. Nah, nomor 8 ya, hasil diklat dapat digunakan untuk menilai kelayakan karir ASN secara objektif. Ya, karena sifat penilaian itu secara objektif gitu. Jadi kita tidak serta-merta mendapatkan suatu kemampuan atau pengukuran dari kemampuan ya tadi ya. Pengukuran kemampuan ASN gitu ya, diukur itu objektif nyata gitu dari kem- eh, dari bagaimana mereka melakukan penyelenggaraan diklat ini. Ya, selanjutnya memudahkan perencanaan dan monitoring SDM. Ya, dengan adanya penyelenggaraan diklat secara massal ya, kita bisa melihat ya mana saja ASN yang belum atau yang sudah mengikuti perencanaan atau penyelenggaraan diklat ini. Nah, nomor 10, data diklat menjadi sumber informasi strategis untuk menyusun kebutuhan pelatihan tahun berikutnya. Ya, karena ini menjadi dasar eh, pengembangan kompetensi ya dari tahun ke tahun. Karena di dalam Stand Bangkom pun juga sudah ada rencana ya mengenai pengembangan kompetensi per 5 tahun gitu. Jadi dengan adanya diklat ini menjadi ya informasi yang berharga gitu untuk pemetaan ataupun eh, pengusulan ya dari ASN dalam penyelenggaraan diklat. Oke, kita beralih ke latar belakang ya. Peraturan utama ya yang saya ambil dari nomor 110 ya.
tahun 2017 ini kalau nggak salah peraturan gubernur ya tahun 2017 di mana di pasal 206 yang berbunyi instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan bagi setiap PNS ya berdasarkan rencana kebutuhan dan evaluasi. Ini menjadi suatu dasar juga ya dari pengembangan kompetensi ya berdasarkan rencana kebutuhan dari anggaran ataupun dari pengusulan peserta ya ataupun dari hasil evaluasi dan ini semua sudah tercover oleh sistem yang kita kembangkan. Nah, di pasal 208 ayat 1 setiap pejabat pembina kepegawaian atau PPK di sini ya bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi PNS di instansinya. Jadi sudah ada bagian sendiri itu untuk mengembangkan kompetensi ya di setiap instansi. Nah, di pasal 209 hasil pengembangan kompetensi digunakan sebagai dasar untuk pertama ya promosi tadi ya, promosi jabatan ya. Jadi sebagai pengangkatan gitu ya, ataupun mutasi, mutasi jabatan ya, atau mungkin bisa disebut mutasi wilayah dan sebagainya. Lalu kenakan pangkat ya, yang menjadi sama ya jabatan juga di sini. Lalu penilaian kerja, hasil dari evaluasi ASN atau pegawai. Nah, di pasal 210 yang berbunyi penyelenggara, diklat wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pelatihan dan dampaknya terhadap kinerja pegawai. Baik lagi, ini lebih ke arah monitoring evaluasi dari ASN. Nah, selanjutnya nih, di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ya, menegaskan bahwa setiap ASN memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Ini menjadi landasan ya yang mutlak bagi setiap instansi untuk melakukan penyelenggaraan diklat. Lalu Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Nah, peraturan ini mengatur secara khusus ya tata kelola penyelenggaraan di pendidikan dan pelatihan di lingkungan pemerintah provinsi khususnya. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja aparatur negara melalui pengembangan SDM yang terstruktur. Jadi dasar-dasar dari penyelenggaraan diklat itu sudah diatur dalam peraturan. Oke, selanjutnya ini kita bagi ke pertanyaan ya. Mengapa instansi perlu aplikasi SIM diklat? Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya ini, ya, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman ya produk Profex nih. Jadi ini merupakan website yang dapat membantu kita dalam memonitoring website kalian selama 24 jam nonstop. Ya, seperti website down ya, lambat, atau ada gangguan lainnya. Nah, kita bisa pantau secara uptime ya, respon time, dan langsung dapat notifikasi kalau ada yang nggak normal. Nah, baik lewat dashboard, email tools yang kami buat bantu nge-monitoring ya performa website secara real time. Dengan tools ini, tim bisa lebih cepat tahu kalau ada masalah sebelum user komplain. Dan selain itu, bisa juga dapat insight performa website dari waktu ke waktu, jadi lebih gampang nih buat evaluasi dan improvement. Jadi pastikan teman-teman selalu online dan berpazi dengan performa optimal, monitoring website, ingat perfect. Mengapa instansi perlu aplikasi SIMDiklat? Ya, jawabannya adalah sangat perlu. Karena apa? SIMDiklat dapat melakukan banyak hal ya. Jadi berbagai macam manfaat ya dari penggunaan aplikasi SIMDiklat. Ya, manfaat yang pertama itu monitoring dan evaluasi secara real time. Ya, data itu dikeluarkan secara eh, tepat waktu ya, tepat sasaran karena datanya itu seaktual. Ya. Nah, yang pertama, penyelenggara tuh dapat memantau keikutsertaan peserta ya. Jadi
kita dapat memantau progres pelatihan ya dari peserta, lalu hasil evaluasi secara langsung tanpa menunggu laporan manual dari pelaksana. Ya, karena teknisnya itu biasanya kita meminta ya laporan dari pelaksana gitu kalau di lapangannya. Nah, selanjutnya data ASN terdokumentasi secara digital. Jadi setiap pelatihan yang diikuti oleh pegawai itu dapat tercatat ya ke dalam sistem ya dalam bentuk histori ya atau riwayat. Jadi pengembangan kompetensi itu dapat diakses dengan mudah dan juga sebagai dasar ya untuk keperluan mutasi, promosi ataupun ya, evaluasi ya dari ASN. Nah, selanjutnya laporan otomatis dan struktur. Sistem menghasilkan laporan pelatihan secara otomatis ya, mulai dari daftar peserta, ya, pemuatan materi, hasil evaluasi hingga dokumen sertifikat. Ya, hal ini menghemat waktu ya dan meminimalkan kesalahan input karena semua dilakukan secara menyeluruh ya menggunakan sistem. Dan yang terakhir yakni integrasi dengan beberapa aplikasi pemerintahan ya ataupun dengan LMS ya tadi ya. Jadi sistem ini terhubung dengan data kepegawaian dan sistem kompetensi lainnya. Jadi memungkinkan data itu tersinkron ya secara otomatis dalam pelaporan, pemetaan dan pemutakhiran data ASN. Baik, jadi itu ya mungkin yang bisa saya sharing ya pada sesi kali ini mengenai penyelenggaraan diklat. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa coba eh, berikan ya ide topik atau yang ingin kita diskusikan di kolom komentar. Dan juga kita coba membahas ya di sesi selanjutnya mengenai penyelenggaraan diklat ya secara sistematis gitu sampai dengan demo dari aplikasinya. Baik itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebih mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.